akan menjadikan suatu rasa mahabbah yang kuat atau pengasihan yang kuat. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li bi amri wa ta'liq bi lisani wa farj bi qurbi wa nawwir qalbi wa harim bi luhbi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma ya hadil hajat. Akhrimni bi anwa'il khairati fa innahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Buat sedulurku senusantara, khususnya para pengkaji deling senusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman sehobi, juga teman subscriber khususnya di channel Bambu Wengker ini. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi, yaitu dalam membahas urusan bambu. Alhamdulillah, semoga dengan pembahasan bambu ini bisa menjadikan suatu manfaat, barokah atas izin Allah. Dan tentulah, alhamdulillah atas izin Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulurku senusantara, kali ini saya tidak mereview kajian bambu, tapi kali ini saya mau menjelaskan, yaitu tentang kegunaan atau manfaat dari bambu buluh perindu. Oleh karena itu, di dalam bambu buluh perindu ini memang sangat besar sekali manfaatnya apabila kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara amalan-amalan atau yang perlu dibaca dalam menggunakan bambu buluh perindu tersebut supaya bisa bermanfaat untuk kita atau bagi yang memegang dari bambu buluh perindu tersebut. Di situ tentulah kita harus ada niatan, semua atas niat karena Allah, bukan diniat karena bambu, tapi semua pertama niat karena Allah, kedua yaitu lewat sarana bambu buluh perindu. Sedulurku senusantara, dalam pembahasan ini saya akan memberi penjelasan sekaligus mengijazahkan doa atau tata cara doa untuk mengaktifkan bambu buluh perindu beserta bagaimana cara menggunakan bambu buluh perindu tersebut. Karena di dalam bambu buluh perindu tersebut itu memiliki berbagai macam karakter atau tujuan kita untuk menyimpan. Tapi di sini saya akan langsung memberikan suatu penjelasan apa manfaat atau fadilah dari bambu buluh perindu tersebut. Yang pertama, apabila bambu buluh perindu tersebut sudah diaktifkan dan sudah dikasih doa-doa, yang pertama yaitu untuk sarana mahabbah, untuk mahabbah keluarga. Itu yang diutamakan satu. Maksudnya mahabbah, rasa cinta kasih kita terhadap seluruh keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mahabbah rekan kerja. Supaya semua rekan-rekan kerja kita semua, itu semua merasa asih pada diri kita. Juga atasan, juga semua rekan kerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semua suka pada diri kita atas izin Allah. Dan yang ketiga yaitu untuk mahabbah umum. Mahabbah umum dalam artian untuk semua hamba-hamba Allah, untuk semua umat manusia. Dan yang keempat di situ adalah untuk pribadi, pegangan untuk mahabbah pribadi. Keempat tersebut itu tentulah ada versi-versi atau beda bagaimana tata cara menggunakan bambu buluh perindu tersebut. Oke, langsung saja akan saya kasih penjelasan. Seperti bambu buluh perindu
yang sudah saya pegang ini. Bambu buluh perindu yang saya pegang ini ada 3 sap, bahkan ini 4 sap. Tapi ini tidak menjadikan suatu persoalan. Kalau untuk koleksi bambu dibiarkan di dalam bambu, ini seperti ini biasa. Tapi kalau untuk dipergunakan sebagai sarana dalam rumah tangga, itu lebih baik sekalian sama bambunya segini. Jadi nggak dirobah. Tapi kalau untuk sarana pegangan, misalkan kita bawa, nah itu nanti juga akan saya kasih bagaimana caranya dan cara merawatnya atau cara membungkusnya. Ini bambu buluh perindu. Oke, sedulurku, langsung saja akan saya ijazahkan bagaimana cara mengaktifkan bambu buluh perindu supaya bambu buluh perindu yang kita simpan ini bisa fungsi dan bisa bermanfaat untuk diri kita, juga untuk keluarga, juga untuk layaknya khalayak orang banyak. Yang pertama, sebelum kita melakukan atau untuk mengaktifkan bambu buluh perindu tersebut, pertama kita amati dulu bambu yang kita mau akan kita aktifkan. Yang pertama harus dibersihkan dari kotoran. Yang pertama. Dan yang kedua, sebelum bambu buluh perindu ini diaktifkan, terlebih dahulu dikasih minyak wangi, disemprot sama minyak wangi bulu-bulunya ini. Semuanya, misalkan punya 1 ros, 2 ros atau 3 ros, semua disemprot sama pakai minyak wangi, parfum. Terserah parfum apa saja, yang penting wangi-wangian. Itu 1. Setelah itu baru kita sesuai dengan keyakinan, kalau Muslim itu akan lebih baik ketika kita waktu melakukan sholat. Harus sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, baru kita niat sama Allah. Ambil bambu tersebut, taruh di depan, terus hadiah Fatihah secukupnya. Seperti yang sudah saya ijazahkan yang dahulu, itu komplit semua, sudah biasanya aja. Jadi seperti apa yang biasa saudara sedulur-sedulur lakukan itu. Setelah itu baru baca Fatihah 7 kali, terus surat Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, terus baca sholawat 100 kali. Setelah itu baru bacakan amalan sebagai mahabbah. Amalannya, kalau untuk mahabbah keluarga, untuk mahabbah rekan kerja, itu bacakan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhirli jami'a khalqika ngala mahabbati wa mawaddati wa qada'i hajati, nasru minallahi wa fatun qarib, nasru minallahi wa fatun qarib, nasru minallahi wa fatun qarib. Jadi saya ulangi lagi amalannya, Allahumma sakhirli jami'a khalqika ngala mahabbati wa mawaddati wa qada'i hajati, nasru minallahi wa fathun qarib, nasru minallahi wa fathun qarib, nasru minallahi wa fathun qarib. Itu
dibaca 313 kali. Setelah itu tiupkan pada bambu buluh perindu tersebut. Nah, setelah itu baru baca sholawat. Terserah sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau shollallahu ala Muhammad, atau baca amalan sholawat apa saja, bebas. Itu baca 21 kali sholawatnya. Nah, setelah itu baru ditutup bacaan Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 1 kali, Anas 1 kali, baru berdoa. Doanya terserah, bebas. Yang penting niat apa yang kita lakukan tadi itu semata-mata hanya karena Allah. Tapi setidaknya harus diiringi dengan doa bahasa Jawa. Seperti yang sudah saya ijazahkan kemarin-kemarin, doanya, ya Allah, saya minta apa yang menjadi bagian dari niat hajat hamba, zahir batin, hanya satu tujuan hamba, saya minta ridho sama Allah. Semua atas izin Allah. Ini doanya, cuma itu aja. Jadi nggak usah minta yang doa-doa yang terlalu banyak-banyak. Karena Allah sudah tahu dengan apa yang kita hajatkan. Itu. Nah, ini untuk mahabbah keluarga. Kalau ini disimpan sekalian bambunya. Nah, setelah itu, setelah doa, tiupkan lagi. Setelah itu disemprot lagi sama minyak. Nah, setelah disemprot sama minyak, terus dibungkus sama plastik atau kain. Terserah kainnya apa. Kain putih bisa, kain hijau bisa. Yang penting jangan sampai kain hitam sama kain merah. Atau kain kuning. Kalau bisa itu kainnya itu ya putih atau hijau. Karena putih itu melambangkan kesucian, hijau melambangkan kesuburan. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, setelah itu baru disimpan. Ini untuk yang pertama, yaitu sebagai sarana mahabbah dalam rumah tangga, buluh perindu. Dengan niatan kita menyimpan bambu buluh perindu yang sudah aktif itu, maksudnya bukan untuk keluarga kita, tapi andaikan ada saudara atau tamu atau rekan teman berkunjung ke rumah kita, di situ akan menimbulkan energi yang positif, sehingga dari tamu-tamu tersebut akan menjadikan suatu rasa mahabbah yang kuat atau pengasihan yang kuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu untuk mahabbah umum atau rekan kerja. Mahabbah umum atau rekan kerja atau untuk pegangan pribadi, maksudnya buluh perindu tersebut itu dibawa kemana-mana. Nah, kalau untuk pegangan pribadi, pertama harus tahu cara menggunakan. Jadi yang pertama, ambil buluh perindu dalam satu tabung. Nah, ini ambil. Ini diukur 3 jari. 3 jari dari atas ruas, terus yang bawah pun 3 jari dari ke atas dari ruas. Terus dipotong. Nah, yang pertama itu dari bawah, dipotong. Ukur 3 jari, terus baru dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, dipotong pakai gunting, bisa, des. Nah, kalau bisa ini bambunya ini disigar lagi, ditinggalkan sedikit, yang penting bisa berdiri supaya guntingnya itu nanti enak. Nah, ini 3 jari dipotong, des. Terus kedua baru yang atas, 3 jari
baru dipotong. Des. Nah, setelah itu diambil semua. Bambu bulu perindu yang ada di dalam tabung bambu tersebut itu diambil semua. Setelah diambil semua, taruh di kain. Nah, itu kain itu sudah disiapkan, kainnya itu ukurannya berapa senti itu. Terus ditaruh di situ. Terus setelah itu dikasih minyak, disemprot minyak, terserah apa minyak apa minyak misik, zafaron, terserah. Nah, ini antisipasinya itu supaya bulu tersebut itu bisa hidup, gitu. Disemprot, dress. Setelah itu ditaruh di depan pesolatan, kita awali lagi. Seperti tadi, sholat hajat 2 rakaat, terus hadiah Fatihah sak cukupnya, terus bacakan Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Terus bacakan amalan kedua-duanya. Yang pertama, Allahumma sakhirli jami'a khalqika ngala mahabbati wa mawaddati wa khadai hajati nasru minallahi wa fatun qarib, nasru minallahi wa fatun qarib, nasru minallahi wa fatun qarib. Itu dibaca 313 kali. Terus tiupkan pada bulu perindu tersebut. Terus setelah itu ditambah lagi dengan amalan, disambung lagi amalannya, inni ra'aitu ahadanga saraukaban wal samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Saya ulangi, inni ra'aitu ahada ngasaraukaban wal samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Itu dibaca 313 kali. Setelah itu tiupkan pada buluh perindu tersebut yang di atas kain tersebut. Setelah itu baru bacakan sholawat sebanyaknya. 1000 kali nggak masalah. Terserah, ini nggak membatasi. Itu bacakan atau 100 kali atau berapa, terserah, nggak masalah. Nah, setelah itu baru ditutup dengan bacaan Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 1 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali, terus baru doa minta sama Allah sesuai dengan apa yang dihajatkan. Setelah itu tiupkan pada buluh perindu yang ada di kain tadi. Setelah itu baru disemprot lagi sama minyak. Jeres, semprot lagi sama minyak. Setelah itu baru digulung. Digulung itu sambil membaca sholawat dalam hati. Shollallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah, itu digulung. Setelah itu diikat. Ngikatnya jangan pokoknya intinya diikat. Digulung, terus dilempet, ujung-ujungnya terus baru diikat. Diikat sama benang jahit, nggak masalah. Itu. Atau dijahit. Itu. Dijahit, ditondomi dulu, baru diikat sama benang. Setelah itu baru taruh di dalam sabuk. Nah, ini biasanya itu kalau orang laki-laki itu pakai sabuk itu. Kalau untuk perempuan pakai sikep itu nggak apa-apa. Jadi kain seperti lerekan itu terus nanti diikatkan. Itu nggak masalah kalau untuk perempuan. Biasanya kalau orang laki-laki pakai sabuk, dimasukkan sabuk. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini untuk pengasihan atau kewibawaan untuk diri pribadi. Kalau untuk diri pribadi, misalkan ini khusus bagi yang jomblo. Bagi yang jomblo belum memiliki cewek atau cowok, ya, laki-laki, perempuan. Nah, ini sangat perlu sekali, ya. Sama seperti tadi, caranya yaitu tadi dipotong
tiga jari, terus baru tata caranya bacaan itu tadi dibaca. Setelah itu ditambahi dengan amalan yang terakhir, baca setelah tadi amalan yang kedua tadi itu terus ditambahi lagi bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Itu dibaca 1000 kali. Ya, setelah itu setiap 7 kali bacaan tiupkan pada buluh perindu tersebut. Itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Nah, itu terus tiupkan 7 kali bacaan, tiupkan pada buluh perindu tersebut. Terus kalau selesai tutup lagi dengan surat Fatihah 1 kali, Ikhlas 1 kali, Falak 1 kali, Anas 1 kali, terus doa sesuai apa yang diminta. Setelah itu bungkus seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Ikat, dibungkus, kasih minyak, terus diikat, terus dibuat pegangan, ya, dimasukkan ke dalam sabuk atau di dalam sikep. Kalau untuk perempuan taruh di sabuk ya nggak masalah, atau di sikep kain itu maksudnya itu ya nggak masalah. Itu tata cara menggunakan atau mengaktifkan bambu buluh perindu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk menggunakan bambu buluh perindu bukan untuk diambil cuma 1 helai, tapi caranya diambil semua dalam 1 tabung. Jaraknya 3 jari, dari bawah ruas 3 jari, atas 3 jari, dipotong semua. Nah, terus baru digunakan. Kalau 1 ini berarti nggak ada apa-apanya. Nah, ini lur. Jadi cara menggunakan bambu buluh perindu tersebut itu seperti itu. Kalau untuk dipegang, bukan disabuk. Kecuali kalau dibiarkan di dalam bambunya, itu nggak masalah. Caranya tadi sudah saya sampaikan. Nah, oke sedulurku, semoga dalam penjelasan ini bisa menjadikan suatu manfaat, menjadikan maslahah barokah. Semua atas izin Allah, jangan percaya dengan segala sesuatu, percayalah dengan doa-doa Anda sendiri, karena doamu tentunya dengan niat karena Allah, tentulah di situ akan menjadikan suatu keberkahan, di situ akan muncul kepercayaan, percaya diri bahwa segala sesuatu itu bersumber pada diri kita, supaya kita tetap hakul yakin sama Allah, sekaligus kita supaya hati kita itu kuat teguh dalam mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segala-galanya. Oke sedulurku, sampai sekian dulu penjelasan saya tentang ijazah, apa yang saya ijazahkan. Semoga ijazah ini bisa menjadikan manfaat, maslahah, barokah fid din wa dunyal akhirah, dan jangan sampai disalahgunakan, bahwa apabila disalahgunakan tentulah semua itu sudah resiko Anda sendiri. Saya minta izin sama Allah supaya bagi saudara-saudara yang mengamalkan ini akan menjadikan suatu hal yang lebih positif dan menjadi lebih berkah, supaya apa yang kita simpan bisa menjadikan suatu khasanah baik di dunia maupun di akhirat, menjadi barokah untuk selama-lamanya. Oke sedulurku, sekian dulu. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.